Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Kartika sebagai peserta PPG Guru Tertentu dalam jabatan tahap kedua LPTK Universitas Muria Kudus tahun 2025 akan melaksanakan video pembelajaran tentang pendidikan Pancasila dalam materi makna, simbol, dan lambang Garuda Pancasila sebagai syarat UKPPG. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum masuk kelas, Ibu mau periksa dulu buku kalian. Boleh ya? Satu-satu sebelumnya. Yuk, kita lihat. Nah. Yang udah boleh masuk. Ya. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, gimana hari ini? Kita siapkan pelajarannya ya? Ya. Coba untuk ketua kelas siap pimpin doanya. Ayo. Tiga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Boleh berdiri semuanya. Yuk, lihat ke depan. Indonesia, tanah airku.
boleh ke depan berdua. Siap? Semuanya sambil tepuk tangan. Amel, 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 kita belajar, kita berdiri dulu, is breathing dulu sesuai dengan pelajaran kita apa? PKN. Boleh berdiri dulu, is breathingnya. Udah bisa kan? Siap ya? Yang lagu Indonesia itu 1, 2, 3. Indonesia itu negaraku. Sebelum Ibu menginjak ke materi yang akan kita sampaikan hari ini, mungkin materi yang lalu kalian masih ingat kan? Masih dengan Garuda Pancasila. Ada berapa Garuda Pancasila itu? Ada berapa? Nah, yang pertama, dengerin. Yang pertama Pancasila itu apa? 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122
Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan berkeadilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, udah bisa. Jadi untuk yang sekarang kalian mempelajari tentang Garuda Pancasila dan artinya juga simbol. Ya, ini Garuda Pancasila. Nah,
nanti kalian bisa belajar tentang simbolnya apa yang pertama sampai Pancasila yang kelima. Nah, Ibu mau tanya dulu sebelum belajar, apakah kalian tadi di rumah membantu orang tua nggak? Aku coba, Neng Isma, membantu apa tadi di rumah? Menyiapkan sarapan. Kalau Amel? Membereskan tempat tidur. Kalau Rasya? Menyapu. Hebat. Kalau Sakit tadi kan apa di rumah? Mengepel. Berarti semuanya hebat ya. Udah diterapkan di rumah, harus membantu orang tua. Dengerin. Sekarang ini kita mempelajari Garuda Pancasila itu tujuannya supaya kalian bisa diterapkan sehari-hari di rumah, di sekolah, ataupun di mana saja, biar kalian tahu itu apa arti dan maknanya Garuda Pancasila, menjadi supaya kalian anak-anak yang hebat. Tahu ini untuk apa, tahu itu untuk apa nanti sesudah besar. Jadi kalian menjadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa. Baik ya, sekarang kita belajar untuk simbolnya. Nah, di sini ada Garuda Pancasila. Kalian boleh lihat di sini. Simbol yang pertama, Pancasila yang pertama itu apa? Yang kedua? Yang ketiga? Pohon beringin. Yang keempat? Yang kelima? Padi dan kapas. Nah, terus kalian tahu dari ini semua simbolnya Pancasila ini? Arti atau simbolnya seperti ini kan. Yang pertama itu bintang. Kalau bintang itu Pancasilanya apa? Satu. Itu apa? Kalau rantai? Tiga. Kalau Persatuan Indonesia itu berarti pohon beringin. Kalau simbol yang keempat, kepala banteng itu apa tadi? Pancasila yang keempat dan yang terakhir itu simbolnya apa ini? Padi dan kapas. Terus Pancasilanya apa? Lima. Nah, setelah dan artinya, kalian tahu nggak kalau artinya untuk yang pertama apa? Simbol yang pertama ini kan bintang. Kalian tahu nggak apa coba? Ini namanya cahaya rohani bagi manusia. Nah, ini arti dari bintang ini, simbol Pancasila yang pertama itu cahaya. Kalau yang kedua nanti apa coba? Apa? Selalu berkaitan. Kalau yang ketiga untuk berteduh. Pohon beringin itu untuk berteduh kita di mana kalau kita kepanasan boleh berteduh ya di pohon beringin. Coba kalau arti simbol dari Pancasila yang keempat itu apa ini? Hewan yang selalu berkeliling. Kalau yang kelima apa Isma? Padi dan kapas itu apa? Apa coba? Apa? Apa? Coba?
ketinggalan. Baik, Ibu mau nanya sebelum mengetahui arti atau dari barusan Ibu udah ya, udah sampaikan 5 simbol Pancasila. Coba dengerin Eka ke depan 5 simbol Pancasila itu. Yang pertama itu simbolnya apa, Azka? Pancasila yang pertama simbolnya apa? Azka? Bintang. Artinya itu mah hararese. Baik ya, tadi kan Ibu sudah memberikan pengajaran yang Garuda Pancasila ini, simbolnya dan artinya. Sekarang Ibu mau bertanya kepada kalian. Siapa yang bisa ya nanti boleh jawab. Cung tangannya ya. Yang pertama coba, apa lambang dari dan arti Pancasila yang boleh Ibu mau bertanya. Coba siapa yang tahu dari apa lambang dan arti dari Pancasila yang kedua? Ya, Isma, apa? Simbolnya apa? Yang artinya? Iya, boleh pintar. Jadi sila Pancasila yang kedua itu simbolnya dan artinya itu simbolnya rantai, artinya saling berkaitan. Coba sekarang Ibu mau tanya lagi ya. Siapa yang bisa boleh acuhkan lagi tangannya. Apa lambang dan arti dari Pancasila yang ketiga? Ayo, ngacung. Ya, coba Amel, apa? Lambangnya apa? Simbolnya dari Pancasila yang ketiga itu apa? Terus artinya tempat untuk berteduh. Pintar ya. Sekarang satu lagi, Ibu mau bertanya satu lagi. Apa lambang dan arti Pancasila yang keempat? Panjang, ayo apa? Simbolnya apa Pancasila yang keempat? Artinya Hewan yang suka berkumpul. iya, pintar. Hebat. Tepuk tangan buat kita semua. Baik, untuk sekarang kita dibagi kelompok kan udah ya. Kita dibagi kelompoknya. Kelompok 1 ketua kelompoknya Isma. Kelompok 2 ketua kelompoknya Amelia. Kelompok 3 ketua kelompoknya Fajar. Dan keempat ketua kelompoknya Syakir. Sekarang sebelum kita tadi Ibu udah memberikan apa Garuda Pancasila. Sekarang boleh teman kalian membacakan di depan apa arti dan makna yang tadi dari 5 Pancasila itu dan simbolnya ya. Boleh ya Ibu tunjuk atau mau? Coba siapa yang berani? Ayo. Siap. Berarti setiap kelompok boleh ada yang baca di depan 1 orang perwakilan. Nanti perwakilan dari kelompok 1 mau siapa? Rasya. Untuk kelompok 2 Amer. Untuk kelompok 3 Rasya Aditya. Untuk kelompok 4 siapa yang mau nanti ke depan? Aiska. Boleh sekarang kelompok 1 dulu ya. Silakan Rasya Darmawangun. Boleh nih, yang keras ya saya. Ya. Arti simbol Garuda Pancasila. 5 simbol Pancasila mempunyai arti yang berbeda-beda. Simbol yang ke-1 adalah bintang yang berarti sebagai pancaran cahaya kerohanian dari Tuhan Yang Maha Esa kepada seluruh manusia
Simbol yang kedua adalah rantai yang berarti setiap orang saling berkaitan. Simbol yang ketiga adalah pohon beringin yang berarti sebagai tempat naungan. Simbol yang keempat adalah kepala banteng yang berarti hewan yang suka berkumpul. Simbol yang kelima adalah padi dan kapas yang berarti tiap orang perlu kesejahteraan. Iya, terima kasih. Boleh sekarang kelompok dengerin ya semuanya. Yang keras. Arti simbol Garuda Pancasila. 5. Simbol Pancasila beda. Simbol yang ke-1 adalah bintang yang berarti sebagai Pancasila, cahaya dari Tuhan yang Maha Esa kepada seluruh manusia. Simbol yang kedua adalah rantai yang berarti setiap orang saling berkaitan. Simbol yang ketiga adalah pohon beringin yang berarti tempat. Simbol yang Ya, suaranya yang keras ya. Ayo kasih Aditya. Ya, sama teman-teman. Yang lain boleh diam. Ya, ini. Arti simbol Pancasila. 5. Simbol Pancasila mempunyai arti yang berbeda-beda. Simbol yang ke-1 adalah bintang yang berarti sebagai pancaran cahaya rohani dari Tuhan yang Maha Esa kepada seluruh manusia. Simbol yang kedua adalah rantai yang berarti setiap orang saling berkaitan. Simbol yang ketiga adalah pohon beringin yang berarti setiap orang perlu kesejahteraan. Siapa yang mau baca kelompok 4 Aisyah? Yang keras, dengerin suaranya. Arti simbol Garuda Pancasila. 5. Simbol Pancasila mempunyai arti yang berbeda-beda. Simbol yang ke-1 adalah bintang yang berarti sebagai panca cahaya. Bukan arti yang kedua. Simbol yang kedua. Simbol yang kedua adalah rantai yang berarti setiap orang saling
kaitan simbol yang ketiga adalah pohon beringin yang berarti sebagai tempat naung. Simbol yang keempat adalah kepala banteng yang berarti hewan yang suka berkumpul. Simbol yang kelima adalah padidan kapas yang berarti setiap orang perlu Terima kasih buat semuanya ya, udah membacakan depan perwakilan dari kelompoknya. Berarti kalian sudah tahu tadi apa yang dibacakan oleh teman kalian, arti dari kelima simbol Pancasila ya. Untuk selanjutnya kita semua melihat video tentang Garuda Pancasila. Ya, kalian lihat, perhatikan, cermati apa yang ada di video tersebut. Ya, kalian harus tahu apa yang diceritakan di video tersebut. Hari ini kita akan belajar PPKN tentang lambang Pancasila dan maknanya. Materi ini merupakan materi untuk siswa kelas 2 SD kurikulum Merdeka. Sebelum kita mulai belajar, guru punya pertanyaan. Setiap negara memiliki lambang negara. Apakah lambang negara Indonesia? Adakah yang tahu anak-anak? Ya, tepat sekali. Lambang negara Indonesia adalah burung Garuda. Kita amati gambarnya ya, anak-anak. Burung Garuda merupakan raja dari segala burung yang juga dikenal sebagai burung sakti oleh Raja Mali. Kita amati pada tubuh burung Garuda terdapat perisai yang berisikan lambang Pancasila. Burung Garuda artinya kekuatan negara. Burung Garuda melambangkan kegagahan dan kekuatan, kelincahan, keuletan, kecerdasan, kewaspadaan. Jadi, dengan sekali ya anak-anak. Selanjutnya, yang pertama ada perisai Pancasila. Artinya yaitu adalah perjuangan. Perisai di sana melambangkan kekuatan dan pertahanan bangsa Indonesia. Setiap simbol pada perisai melambangkan setiap sila Pancasila. Kita lihat pada perisai ini ada simbol 5 sila Pancasila. Selanjutnya ada burung sayap pada burung Garuda Pancasila yang berjumlah 17 helai burung pada masing-masing sayap, 8 helai burung pada ekor, 19 helai burung pada pangkal ekor, dan 45 helai burung pada leher. Nah, kita lihat ya anak-anak, 17 ini melambangkan tanggal 17 Agustus bangsa Indonesia merdeka. 8 helai burung pada ekor melambangkan bulan 8 bangsa Indonesia merdeka. 19 helai burung pada pangkal ekor dan 45 helai burung pada leher melambangkan bahwa pada tahun 1945 Indonesia merdeka. Selanjutnya, arti lambang warna emas pada lambang Garuda Pancasila mencerminkan keagungan dan kejayaan bangsa Indonesia. Yang terakhir, kita lihat pada kaki burung Garuda terdapat semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda-beda, tetapi kita tetap satu jua.
Kita lanjutkan arti dan makna lambang Pancasila. Sila yang pertama yaitu ketuhanan yang maha adalah bintang. Artinya, masyarakat Indonesia beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Di Indonesia terdapat 6 agama yang diakui. Hendaknya semua umat beragama harus saling menghormati dan hidup berdampingan dengan sesama. Selanjutnya, arti dan lambang sila kedua. Sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambangnya adalah rantai emas. Artinya, masyarakat Indonesia menerapkan nilai-nilai kemanusiaan. Selain itu, rantai juga menyebutkan adanya kerukunan di dalam hidup bersama dalam bangsa Indonesia. Kita terhadap teman harus saling membantu ya anak-anak sesuai dengan sila kedua. Selanjutnya, sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia, dilambangkan pohon beringin. Artinya, masyarakat Indonesia mengutamakan persatuan dan kesatuan. Sesama teman harus saling rukun. Jadi, setiap bangsa Indonesia harus rukun satu dengan yang lain. Selanjutnya, sila yang keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lambangnya adalah kepala bangsa. Artinya, bermusyawarah dalam mengambil keputusan. Anak-anak biasakan untuk selalu bermusyawarah dalam mengambil keputusannya. Contohnya dalam bermain. Anak-anak dapat bermusyawarah untuk menentukan aturan bermain. Selanjutnya, contoh yang lain adalah berdiskusi kelompok di kelas untuk menyelesaikan tugas dari bapak ibu guru. Sila yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya, masyarakat Indonesia mendapat perlakuan adil. Sila kelima dilambangkan padi dan kapas. Nah, contohnya di sini anak-anak harus selalu adil dalam bermainnya, ataupun ketika kita memiliki sesuatu kita harus berbagi dengan teman secara adil. Baik anak-anak, demikian pelajaran kita hari ini tentang PPKN lambang sila Pancasila. Tetap semangat dan terus belajar. Sampai jumpa. Oke, anak-anakku sekalian, barusan kita semua sudah melihat video yang tayangan video barusan tentang apa? Garuda Pancasila. Nah, kita bahas lagi. Mungkin ada yang belum mengerti tentang Garuda Pancasila. Ya, tadi dan simbol-simbolnya juga dari kelima Garuda Pancasila. Pasti kalian sudah ada yang tahu atau ada yang belum. Kebanyakan kita sudah pada tahu ya. Simbol Pancasila yang pertama itu apa? Bintang. Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Nah, tadi kita melihat video tersebut ada di sini yang namanya apa, coba inisialnya? Bhinneka Tunggal Ika. Yang artinya itu apa Bhinneka Tunggal Ika itu? Iya, walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua ya. Kalian itu, kita sesama teman tidak boleh membeda-bedakan teman kita. Jadi nanti ibu menceritakan lagi tentang burung Garuda Pancasila biar kalian lebih mengerti. Boleh lihat di sini semuanya. Coba
itu sebelum kita melanjutkan untuk yang ininya apa coba? Sayap. Nah, kalau yang ini leher. Kalau yang ini iya. Kalau yang ini apa? Ada berapa ini? Coba bisa dihitung. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini ada 8 berarti itu kenapa ada 8? Menandakan bulan. Bulan apa yang ke-8 itu? Bulan Agustus. Kalau yang ini ada berapa? 17. Kalau 17 itu menandakan apa? Tanggal 17 Agustus. Kalau tahunnya berapa? 45. Coba mana yang 45? Ini ya. Yang mana? Pangkal ekor. Baik, kalian sudah bisa ya. Untuk selanjutnya baik, kita sekarang mengerjakan tiap kelompok LKPD. Nanti kalian sebelum mengerjakan Ibu kasih tahu ya caranya. Nah, untuk yang pertama Ibu nanti kasih selembar kertas yang kosong. Kalian boleh digunting sila atau Pancasila yang pertama itu misalkan apa? Ketuhanan Yang Maha Esa. Lalu kalian di bawahnya memakai atau pasang simbolnya. Ya, yang pertama apa? Pancasila yang pertama. Terus simbolnya di bawah. Nah, terus di bawahnya lagi itu apa arti dari Pancasila dan simbol Pancasila yang pertama. Boleh kalian digunting, Ibu ini udah kaca. Boleh kalian pilih, lalu ditempel. Yang pertama itu Pancasilanya dulu. Yang ini baru lambang atau gambarnya kalian tempel. Yang ketiga berarti maknanya dari Pancasila yang 1, 2, 3, 4, 5 kalian ditempel. Jadi 1 ke bawah. Nih, Pancasila yang ke-1. Terus simbolnya atau gambar, terus maknanya di bawah. Jadi 3 ya. Pancasila pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Mengerti? Boleh kalian dikerjakan sekarang bersama kelompok. Digunting dulu ya. Gunting dulu semuanya. Iya. Tiga. Siap, Ibu bagikan ya ininya ya. Kalian digunting, ditempel di kertas yang kosong. Nanti Ibu kasih kertas yang kosongnya. Sebentar, Ibu kasihkan dulu ini. Setiap kelompok. Kelompok pertama.
yang satu menempel. Tapi awas, harus sama. Sila pertama itu apa? Ketuhanan Yang Maha Esa. Simbolnya apa? Terus artinya juga harus sama. Tidak boleh ada yang beda. Silakan sekarang kalian gunting dulu. Nanti kalian boleh bersama-sama bergunting. Iya, semuanya digunting. Nanti boleh yang enggak kebagian menggunting menempel, ya. Nah, untuk kertasnya ibu kasih ya. Nih, dengerin. Ini untuk menempelnya di sini sayang. Nah, di sini gunting dulu. Nah, sok digunting aja dulu. Udah? Siap? Boleh gunting mulai sekarang. Ayo. Digunting. Nah, yang rapi. Belajar gunting yang rapi. Pinter. Udah. Nah, gitu. Simbolnya yang kedua, boleh. Masih ada Enggak. Iya. Siapkan dulu buat Pancasila yang pertama, baru ditempel. Ya, ini mah rapi, bagus. Kelompok 1 udah rapi guntingnya. Tinggal kelompok 3 yang rapi guntingnya. Awas, jangan dulu gambar atau simbol. Yang itu dulu apa Pancasila yang pertama itu apa? Baru simbol, baru arti dan maknanya. Ya? Terus semuanya digunting aja dulu. Yang rapi ya, nanti dinilai loh. Ini dinilai. Kalau benar anu eta sehat ngunting dulu kalau ngunting siap. Iya. Satu. Nah. keempat nah panjang keempat mah ya.
Kalau udah, boleh ketua kelas, ketua kelompoknya depan ya, presentasikan. Nah, dengerin. Nanti kalau udah beres, boleh ke depan ketua kelompoknya bawa ini, gambar ini, Pancasila ya, ke-1 sama gambarnya sama artinya. Ini Pancasila yang kedua, gambar atau simbol dan bangunannya. Kelompok 1 udah? Ya. Ini dulu sayang, ini dulu baru ini. Sebentar, kelompok 1 belum. Yang lainnya boleh diberesin jadi nggak kelihatan acak-acakan. Ayo. Sok di sini. Enggak boleh banyak-banyak juga apa-apa, sedikit. Itu juga baca. Yang penting nempel aja sok. Nah, itu. Nah, sok. Jadi semuanya dulu Pancasila boleh. Ya, sok, iya, sok digituin aja boleh. Nah, gitu kan. Tempelin. Ditempelin. Kalau jadi baik, kalau udah selesai, kalian disimpan di meja kelompok masing-masing. Nanti ketua kelompoknya boleh ke depan, ya, ke depan bahwa ini Pancasila yang pertama. Apa simbolnya, apa maknanya juga apa, dibacakan. Ya, setiap ketua kelompok boleh maju ke depan. Lihat semuanya ke depan. Dengerin teman kita mau menerangkan ini. Boleh dihitung ini Neng, dia sambil dibaca. Nah, dibacanya bisa enggak? Nah, ini. Nah, gitu. Sok, bacakan gue. Ayo, bacakan teman kalian ini di bawah. Lihat. Simbolnya bintang dan artinya cahaya.
manusia serta Tuhan yang Maha Esa sebagai pencipta semuanya. Dan Indonesia kedua kemanusiaan dan adil dan Pancasila. Lanjut. Terus. Ya, terima kasih untuk kelompok 1. Tangan. Boleh kamu buka suaranya yang keras, bisa didengarkan.
Udah ke depan tiap kelompoknya udah membacakan hasil tadi bekerja kelompok. Baik, kalian sekarang udah mencocokkan bagaimana sila yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Apakah kita itu betul atau enggak? Kita lihat ya, yang kelompok satu apakah sama? Coba ibu lihat. Nah, kita ini dulu. Lihat, untuk Pancasila yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Simbolnya apa? Nah, betul. Artinya cahaya rohani bagi manusia serta Tuhan yang Maha Esa sebagai pencipta semuanya. Nah, ini sudah betul yang pertama. Sekarang untuk Pancasila yang kedua atau sila yang kedua itu apa? Kemanusiaan yang adil dan simbolnya apa? Artinya manusia saling membutuhkan dan saling membantu. Sekarang Pancasila yang ketiga, sila yang ketiga itu apa? Iya, simbolnya iya, simbolnya tolakannya pohon beringin yang artinya yaitu persatuan dan kesatuan yang kokoh. Sekarang sila yang keempat apa? Coba. Dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan lambangnya atau simbolnya itu apa? Kepala bangkai, artinya musyawarah, berdiskusi dan berkumpul. Sekarang yang terakhir, sila yang kelima itu apa? Keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Yang itu simbolnya apa? Yang artinya sandang, pangan bagi semua tanpa kecuali. Alhamdulillah, semua kalian hasil bekerja kelompoknya semuanya bagus, semuanya betul, tidak ada yang salah. Jadi kalian bersemangat lagi, belajarnya ini semuanya sudah hebat, sudah bagus, sudah betul, ya. Kalian nanti bisa bekerja bersama-sama, bekerja kelompoknya juga bagus, ya. Tidak boleh ada hanya main saja, tapi harus bekerja sama. Baik, kalian
untuk hari ini kita belajarnya bagaimana? Senang tidak? Bahagia? Jadi tadi Ibu kan udah mengajarkan tentang Garuda Pancasila supaya nanti kalian dan sekarang bisa diterapkan di sekolah, di rumah, atau di mana saja. Jadi makna Pancasila yang pertama itu kan ketuhanan yang Maha Esa. Kalian itu harus bisa beribadah. Contohnya seperti apa kalau beribadah? Nah, kalian harus diterapkan di rumah dan di sekolah beribadah. Seperti yang kedua, apa coba Pancasila yang kedua? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kalian sesama teman, sesama keluarga, atau orang lain juga, kalian harus berbuat baik, adil, bersama-sama, tidak boleh bermusuhan, harus saling menyayangi ya kepada teman semuanya juga, atau kepada orang tua, saudara dan orang lain. Ketiga itu apa? Persatuan Indonesia. Jadi kalian harus tahu apa kita duduk atau diam di mana, di negara apa? Dari negara Indonesia, dan mengikuti apa yang ada aturan di negara Indonesia. Sekarang kalau yang keempat apa? Coba yang keempat ya. Nah, yang keempat itu kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, seperti tadi kalian ya berkelompok, bermusyawarah. Jadi kalau ada apa-apa itu kalian harus bermusyawarah dulu. Kalau misalkan kalian bikin ketua kelas suka bermusyawarah, suka. Kalian suka bermusyawarah kalau misalkan mau jadwal pelajaran atau jadwal weekend, suka bermusyawarah? Suka ya, berarti itu sudah mencerminkan sila yang keempat. Sekarang sila yang terakhir apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu apa arti dan maknanya? Coba Farjan. Apa? Sadar, nah, jadi kalian butuh makan, juga butuh ya, harus makan, minum. Nah, mungkin itu ya kesimpulannya harus diterapkan di masyarakat, di sekolah juga, atau dimanapun berada. Kita harus mencerminkan yang Pancasila yang 5 itu. Siap tidak kita untuk mencerminkan atau melaksanakan di rumah atau di mana saja? Siap tidak? Siap. Nah, sebelum kita tutup, kita menyanyikan dulu Garuda Pancasila ya. Kalian sudah hafalkan lagu Garuda Pancasila? Boleh berdiri, ayo berdiri dulu. Nah, ayo berdiri. Siap. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku berumur, patriot proklamasi, sedia membantu luhur, Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur.
kita bisa belajar dengan baik, dengan semangat, juga dengan ceria. Ya, alhamdulillah. Untuk kedepannya kalian harus bisa belajar lebih semangat lagi, lebih baik lagi ya. Boleh sebelum baca doa, Ibu mau itu dulu ketua kelasnya siapkan dulu, baru baca doa. Lihat dulu temannya apa udah siap atau belum. Boleh baca doa ya, disiapkan dulu temannya, jangan main terus ya. Sok Ajka boleh. Masya Allah. Sok. Kita berdoa. Ya, untuk yang terakhir Ibu mau berlatih ya. Kalian boleh berlatih di sini, nanti dikumpulin ke Ibu buat dinilai sama Ibu. Ini satu-satu tiap orang. Diisi aja, di sini kan ada, boleh dipilih. Hanya dipilih, cuman yang ini aja uraiannya. Nanti kalian kan bisa siap ya. Boleh diisi mulai dari sekarang, Ibu kasih ya satu-satu. Sok boleh diisi nanti ini sok diisi ya di checklist. Iya seperti biasa di checklist. Boleh, ayo boleh diisi. Oh iya, ini sakit yang karena ambil sudah sakit kan? Itu sakit ya. Dan identitas
Ya. Sakit belum? Ya, di atas namanya. Baik, anak-anakku sekalian, ini udah Ibu kumpulkan hasil dari perorangan dan hasil dari kerja kelompok kalian. Nanti Ibu dinilai. Sekarang bagaimana ini hasilnya Ibu nanti bagaimana bagus atau tidak. Yang ini udah pasti udah semua bagus. Yang perorangan nanti Ibu nilai lagi ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah mengerjakan semuanya.